UNIM 201020404014 dari jurusan Tadris Biologi 3A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Kerinci tahun ajaran 2021 sampai 2022. Dan adapun subtopik atau materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu A. Konsep sistem dan ekosistem, B. Komponen dan struktur ekosistem. Dulu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling memengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan menjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari energi. Dalam ekosistem, organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu A. Konsep sistem dan ekosistem. Dan adapun karakteristik sistem yaitu yang pertama, komponen sistem atau elemen sistem adalah semua hal yang menjadi bagian penyusun sistem, dapat berupa benda nyata ataupun abstrak. Yang kedua, lingkungan. Yang kedua, lingkungan sistem adalah semua hal yang berada di luar sistem dapat merugikan ataupun menguntungkan. Yang ketiga, penghubung antarmuka adalah semua hal yang menjadi penghubung antar komponen sistem. Interfase menjadi sarana setiap komponen untuk saling berinteraksi dan komunikasi. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu teori yang diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisme harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisme secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukkan atau input, pengolahan atau proses, dan keluaran atau output. Istilah sistem untuk sekarang ini masih banyak dipakai. Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Model dasar dari bentuk sistem ini adalah adanya masukan, pengolahan, dan keluaran, akan tetapi sistem ini dapat dikembang hingga menyertakan media penyimpanan. Sistem dapat terbuka dan tertutup. Akan tetapi sistem informasi biasanya adalah sistem terbuka yang dapat menerima beberapa masukan dari lingkungan luar. Ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan komponen abiotik atau komponen tak hidup atau lingkungan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Secara umum ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Berikut penjelasannya. Ekosistem buatan. Contoh ekosistem buatan diantaranya bendungan,
hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. Agroekosistem berupa sawah, tanah hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem permukiman seperti kota dan desa, ekosistem ruang angkasa. Makhluk hidup dan faktor abiotik pada suatu lingkungan merupakan satu kesatuan yang disebut ekosistem. Jenis-jenis ekosistem yaitu: yang pertama, ekosistem darat. Ekosistem darat ini adalah ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini banyak memiliki sifat iklim dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Ekosistem darat itu meliputi gurun, padang rumput atau hujan tropis. Yang kedua, ekosistem perairan. Ekosistem perairan yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem ini dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Ekosistem ini bisa dibedakan menjadi dua, yakni air tawar dan air laut. Air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dibedakan berdasarkan keadaan air. Yang ketiga, ekosistem buatan. Ekosistem ini merupakan buatan atau ciptaan manusia, biasanya untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Contoh ekosistem ini yaitu seperti hutan tanaman, waduk atau sawah irigasi. Dari materi tadi dapat disimpulkan yaitu ekosistem terbentuk dari unsur lingkungan hidup yang memiliki dua peran, yaitu autotrofik dan heterotropik. Makanan yang dihasilkan dapat berupa bahan organik maupun anorganik. Ketergantungan pada ekosistem dapat terjadi antara komponen biotik dan abiotik, terjadi melalui daur biogeokimia yang berfungsi untuk mencegah suatu bentuk materi menumpuk pada suatu tempat. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya. B. Komponen dan struktur ekosistem. Komponen ekosistem. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup seperti udara, air, dan cahaya matahari. Komponen biotik terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, produsen atau autotrof. Produsen atau autotrof merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Biasanya tumbuhan yang menjadi organisme autotrof. Yang kedua, konsumen atau heterotrof. Makhluk hidup yang masuk dalam kelompok ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang ketiga, dekomposer, merupakan organisme yang mengurai komponen biotik yang sudah mati. Kelompok ini sangat penting karena mereka membantu menguraikan dan mendaur ulang nutrisi untuk yang bermanfaat untuk tumbuhan. Jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami. Jenis ekosistem ini terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ekosistem alami terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, ekosistem air, yang merupakan ekosistem yang terdapat di suatu badan air seperti ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Yang kedua, ekosistem darat yang terletak di wilayah daratan. Contoh dari ekosistem ini adalah ekosistem hutan, padang rumput, hingga gurun. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Contohnya, kebun, kolam, hingga sawah. Struktur ekosistem. Ekosistem adalah bagian penting dalam struktur biosfer di bumi.
ekosistem di bumi tersebar di daratan dan lautan. Bila kita memasuki suatu ekosistem, baik ekosistem daratan maupun perairan, maka kita akan menjumpai adanya dua macam organisme hidup yang merupakan komponen biotik dan ekosistem. Kedua macam komponen biotik tersebut adalah berikut. Yang pertama, komponen autotrofik, yaitu komponen hidup yang terdiri atas organisme yang mampu menghasilkan makanan atau energi dari bahan-bahan organik melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. Yang kedua, komponen heterotrofik, yaitu komponen hidup yang terdiri atas organisme yang menggunakan, mengubah, atau mencegah bahan organik kompleks yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotrofik. Dari materi tadi dapat disimpulkan yaitu ekosistem kota memiliki metabolisme tinggi sehingga butuh energi yang banyak. Kebutuhan materi juga tinggi dan tergantung dari luar, serta memiliki pengeluaran dan eksesif seperti polusi dan panas. Dan juga ekosistem ruang angkasa bukan merupakan suatu sistem tertutup yang dapat memenuhi sendiri kebutuhannya tanpa tergantung input dari luar. Semua ekosistem dan kehidupan selalu bergantung pada bumi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.